Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, kula nuwun, semoga semua sahabat Napak Tilas Nusantara baik-baik saja di sana. Bertemu lagi dengan saya Bang P. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan bagus dari Pak Aris Jafara. Yaitu pertanyaannya, ayah asli Sutowijoyo siapa namanya? Lalu ibu Sutowijoyo itu namanya siapa? Nah, jadi Pak Aris dan teman-teman semua, ada beberapa sudut pandang dan ada beberapa versi untuk menjelaskan siapa Raden Sutowijoyo atau Sultan Pajang atau Jagatingkir, dan siapa keturunannya dan lain sebagainya, ayah, ibu, kakek, neneknya itu siapa. Jadi gini, pertama versi yang Bang P ambil, versi yang admin ambil, yaitu versi dari catatan pengging, versi dari tulisan Ratu Ayu Winarti dan beberapa manuskrip lain. Bahwasanya Parakrama-Wardana atau Rake Parakrama-Wardana atau biasa orang Jawa kenal sebagai Brawijaya V itu mempunyai 3 orang anak ketika menikah dengan Ratu Campa. Anak pertama yaitu Arya Palembang atau orang-orang biasa sebut sebagai Lembu Peteng. Kemudian anak kedua yaitu istri dari Handayaningrat Pengging. Kemudian yang ketiga adalah Raden Arya Gugur, nggih. Raden Arya Gugur. Nah, setelah itu Raden Arya Gugur itu mempunyai beberapa anak, dan salah satu anaknya adalah seorang perempuan. Begitupun kakak Raden Arya Gugur, yang dimana menikah dengan Handayaningrat. Nah, ketika putri Brawijaya ini yang nomor 2 menikah dengan Handayaningrat, lahirlah yang dinamakan sebagai Kebo Kenongo. Nah, Kebo Kenongo menikah dengan anaknya Raden Gugur, yaitu Roro Alit. Nah, untuk nama anaknya kedua Parakrama Wardana yang menikah dengan Handayaningrat itu bernama Retno Pembayun. Seperti itu nggih. Itu berdasarkan dari catatan Ratu Ayu Winarti dan beberapa silsilah yang terdapat di makam Handayaningrat yang terdapat di Pengging. Nah, kemudian terjadilah pernikahan antara Kebo Kenongo dan anaknya Raden Gugur yang bernama Roro Alit itu menikah dan lahir namanya Raden Karebet atau Mas Karebet, atau orang-orang sebutnya Jagatingkir. Kenapa kok bisa disebut Jagatingkir? Karena ketika masa kecilnya itu diasuh oleh Ki Ageng Tingkir dan Nyai Ageng Tingkir, yang dimana wilayah Tingkir terdapat di daerah Salatiga. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dari sini sudah paham dulu. Kemudian ketika Jagatingkir membangun Keraton Pajang, pada saat itu dibantu oleh Ki Mas Mancanegara, terus beberapa sahabat-sahabatnya yang lain, termasuk Ki Ageng Penjawi, termasuk Ki Ageng Pamenahan dan lain sebagainya. Nah, kemudian Ki Ageng Pamenahan sebagai putra dari Ki Ageng Henis itu mempunyai seorang anak. Ya, menurut beberapa silsilah yang berasal dari Keraton Solo dan juga silsilah yang ada di Keraton Yogyakarta, nama anaknya adalah yang nantinya akan bergelar Panembahan Sinopati atau namanya sebagai Raden Mas Brujut. Seperti itu ya, Raden Mas Brujut. Nah, setelah berhasil mengalahkan Arya Panangsang, Danang Sutowijoyo ini diberikan sebuah wilayah, ya, Sebenarnya yang mengalahkan Arya Panangsang bukanlah Danang Sutowijoyo, ya, dan Arya Panangsang tidak perang sama Danang Sutowijoyo. Menurut Babat Ila Arum Binang yang ada di Tegal, Arya Panangsang itu adalah
paman dari Danang Sutawijaya, itu Panembahan Senopati. Nantinya yang bergelar Panembahan Senopati sebagai Raja Mataram pertama. Seperti itu nggih. Dan kemudian terjadilah saling diskusi antara keponakan dengan pamannya. Bahwasanya pamannya tidak mau berperang dengan keponakannya, tapi keponakannya itu bersikukuh. Kenapa kok keponakannya bersikukuh? Karena memang itu adalah tugas ketika dia menjabat jadi jenderal militer di usianya ke-17 tahun. Seperti itu. Ini menurut catatan Bausa Susastra yang ditranskripsi atau ditransmisi tahun 1912. Seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi, ketika selesai barulah Raden Jagatingkir memberikan wilayah. Ki Penjawi diberikan wilayah daerah Pati, sementara Raden Pamenahan diberikan wilayah Alas Mentawai. Kenapa kok Raden Pamenahan diberikan Alas Mentawai? Karena untuk menguji kesuksesan, kedikdayaan, kepintaran, kejeniusan dari Danang Sutawijaya. Itu dari apa? Dari Danang Sutawijaya. Nah, kemudian setelah Alas Mentawai itu dibabat alasnya, terus setelah Alas Mentawai itu dijadikan sebuah desa, dari situlah Danang Sutawijaya bisa melahirkan sebuah negara yang berasal dari desa kecil. Desa kecil ini berasal dari hutan-hutan yang ada di wilayah Mentawai atau sekarang dikenal sebagai Kutha Gedhe yang ada di Yogyakarta. Kenapa kok disebut sebagai Kutha Gedhe? Karena memang daerah tersebut adalah wilayah pertama kali dibuka untuk dijadikan sebuah permukiman menjadi sebuah peradaban menjadi sebuah kenegaraan. Nah, terus perkembangan pembangunan Alas Mentawai ini sangat cepat. Kenapa kok bisa sangat cepat? Karena prinsip dasar Panembahan Senopati, ya, Panembahan Senopati atau Sutawijaya atau Danang Sutawijaya, hal itu merucut kepada sistem ketatanegaraan yang sangat kompleks. Kenapa bisa sangat kompleks? Karena Panembahan Senopati pernah menjadi seorang santri yang ada di wilayah Panaraga yang sekarang jadi Ponorogo, itu di daerah Tegalsari juga pada tahun 1500-an ya. Enggak, 1500 akhir lah kan gitu. Nah, lalu di pondok pesantrennya inilah diperbekali pengalaman gurunya, pengalaman kiai-kiai untuk membangun sebuah desa dulu. Nah, yaitu ketika membangun sebuah desa itu yang ditata pertama kali, satu, harus membangun sistem perdagangan dulu. Jadi untuk membangun sebuah desa itu harus bangun pasar. Dari pasar inilah akan banyak datangnya orang-orang yang berdagang. Nah, datangnya orang-orang yang berdagang inilah nantinya yang tadinya rumahnya jauh-jauh akan termukim atau bermukim. Nah, ketika melakukan permukiman ini, orang-orang mau tidak mau harus membangun hunian 1, 2, 3 dan semuanya. Karena orang berdagang saat itu enggak cuma 1, 2, bahkan puluhan. Dari puluhan itu datang pengunjung, lihat lapak kosong, tempat luas, datang lagi, migrasi sampai banyak. Nah, banyaknya orang bermigrasi ini setelah membangun permukiman ini, jadilah sebuah pedesaan. Di pedesaan kalau sudah ada di desa itu harus mengatur yang namanya sistem embrio pembangunan, yaitu pendidikan. Sistemnya seperti apa, tenaga ahli gurunya kayak apa dan lain sebagainya. Ketika pendidikan ini jadi atau selesai, yaitu sistem kedua yang dibangun. Apa sistem kedua yang dibangun? Tahu enggak kalian? Kalau nggak tahu, Bang Boy kasih tahu nih. Yaitu sistem kedua yang dibangun adalah sistem perekonomian, karena nyawa dari suatu wilayah itu terletak di ekonomi. Ekonomi itu ada beberapa hal atau ada beberapa turunan, yaitu ekonomi perdagangan rempah, ekonomi perdagangan jasa, dan ekonomi perdagangan transportasi dan lain sebagainya. Gitu ya.
Kemudian setelah pendidikan perekonomian ini tertata, barulah membentuk sistem ketiga, yaitu militer dan pejabat tata kenegaraan. Nah, setelah pemilihan orang-orang berpotensi, orang-orang yang kelas itu dipilih, dijadikan sebuah tim untuk membangun sistem. Pembangunan sistem inilah tidak bisa berasal dari diri Panembahan Senopati sendiri, tapi berasal dari pemikiran-pemikiran yang ada di kepala para orang-orang yang potensi tersebut. Tentunya melihat kecerdasan anak angkatnya. Nah, jadi Panembahan Senopati itu diangkat anak angkat sama Joko Tingkir, seperti itu guys. Diangkat anak angkat ya teman-teman. Yang angkat anak siapa? Joko Tingkir. Melihat anak angkatnya ini sangat sukses, sangat cepat melakukan perkembangan, perlonjakan evolusi peradaban dan lain sebagainya, tergeraklah hati Joko Tingkir untuk memberikan beberapa modal, diantaranya dalam catatan serat Kuto Gede, catatan Angka Doyong, itu dikatakan Jaka Tingkir memberikan sebesar 15.000 keping emas untuk modal pembangunan negara dan modal untuk memutarkan ekonomi negara. Seperti itu. Jadi orang zaman dulu pun harus bersusah payah. Nah, itu pun masih belum selesai prosesnya. Kemudian lanjut ke proses terakhir. Setelah sistem selesai, sistem hukum dapat, sistem pendidikan dapat, tata negaraan dapat, pengelolaan dapat, perdagangan selesai, Panembahan Senopati lalu mengikrarkan diri menjadi negara yang berdikari. Nah, negara yang berdikari, ikrarnya ke siapa? Ikrarnya ke Kekaisaran Pajang. Karena pada saat itu Alas Mentawai, terus Pati masih berada di wilayah Pajang, Keraton Pajang ya. Jadi ada yang namanya raja, di atas raja itu ada kaisar. Kaisarnya ini Jaka Tingkir, rajanya Panembahan Senopati. Panembahan Senopati raja di Alas Mentawai. Nah, itu ya. Nah, kemudian selang beberapa lama pihak Keraton Pajang terjadi salah paham karena petugas pajaknya menilai bahwasannya Alas Mentawai pimpinannya Panembahan Senopati, dan ketika itu masih ada ayahnya yaitu Ki Ageng Mataram atau yang disebut Raden Pamenahan, Ki Ageng Pamenahan tidak menyetorkan pajak ya, tidak menyetorkan pajak. Kenapa tidak menyetorkan pajak? Karena pada saat itu memang baru penataan administrasi kenegaraan dasar seperti itu ya. Nah, setelah itu dipanggillah Panembahan Senopati ke negara Pajang oleh Jaka Tingkir. Habis itu Panembahan Senopati tidak mau untuk ke negara Pajang. Bukannya kacang lupa kulit, enggak, tapi itu teknik taktik Panembahan Senopati agar bisa dipercaya secara penuh oleh Raden Jaka Tingkir untuk suatu saat mengelola Kekaisaran Pajang. Karena memang Jaka Tingkir itu sudah berencana menjadikan Panembahan Senopati sebagai pewaris Kekaisaran Pajang. Seperti itu. Sebagai apa? Pewaris Kekaisaran Pajang. Karena kerajaan Pajang saat itu sangat luas banget, sangat luas sekali, dan lain sebagainya. Nah, kemudian saking besarnya, pinternya strategi Panembahan Senopati untuk mensukseskan negaranya membuat Jaka Tingkir itu takjub. Bahkan ketika Jaka Tingkir ini dikisahkan, pada saat itu dikisahkan berdasarkan babat Tanah Jawi, bukan berdasarkan saya, bahwasanya Keraton Mataram atau Keraton Alas Mentawai tidak mau untuk sowan ke negara Pajang dan membuat negara Pajang murka. Akhirnya negara Pajang mau menyerang Alas Mentawai, tapi yang nyerang bukan Jaka Tingkir. Nah, itu dari Adipati Tumenggung Senopati yang ada di Pajang gitu ya. Nah, akhirnya terjadilah pengiriman bala tentara yang sangat besar, terus berhenti di
sungai besar yang menghubungkan antara Jawa Tengah dan Yogyakarta saat itu, yang sungainya itu kayu apa atau kayu apa ya, saya sedikit lupa. Pokoknya sungainya itu masih satu garis dengan sungai yang lewat di jembatan Prambanan. Akhirnya pada saat itu Panembahan Senopati mengetahui bahwasannya negara Pajang atau Keraton Pajang mau menyerang Mataram. Kemudian Panembahan Senopati bertanya kepada salah satu gurunya juga, ayah angkatnya juga, yaitu siapa? Ki Juru Martani. Wahai ayahku, apa yang harus aku lakukan ketika Pajang mau menyerang Mataram? Juru Martani saat itu hanya mengatakan bahwasanya, mari kita berdoa kepada Allah dan kita meminta kepada Allah supaya Allah melindungi kerajaan kita dan Allah tidak membuat kita bermusuhan dengan Pajang, di mana Pajang sebenarnya ayah dari Mataram, di mana Pajang sebenarnya negara yang memberikan nyawa terhadap Mataram. Seperti itu. Akhirnya Panembahan Senopati, Ki Juru Martani serta masyarakat satu negara melakukan doa bersama. Ketika doa itu dituliskan di babat tanah Jawi, wangin sangat besar, kemudian deru-deru angin sangat kencang sekali, langit menjadi gelap, petir menyambar-nyambar, dan saat itulah terjadi letusan di Gunung Merapi. Nah, pada saat penyerangan, Jaka Tingkir atau Mas Karebet atau Sultan Pajang itu naik gajah. Kenapa beliau ikut? Karena beliau ingin melihat dengan mata kepala sendiri, ingin mendengar dengan telinganya sendiri apakah benar Raden Panembahan Senopati melakukan kudeta. Akhirnya terjadilah letusan yang sangat dahsyat. Beliau kaget terus jatuh dari gajah. Mendengar Sultan Pajang jatuh dari gajah, Panembahan Senopati langsung mengejar untuk menolong ayah angkatnya. Tapi tidak dikejar. Tapi selama perjalanan mulai dari perbatasan Alas Mentawai dengan Pajang, dari jarak 1 kilo Panembahan Senopati mengikuti prajurit Jaka Tingkir. Dan ketika itu Raden Benowo, yaitu putra dari Jaka Tingkir, itu menghampiri Panembahan Senopati sebagai kakak angkatnya. Dan Raden Benowo juga menyampaikan menurut babat tanah Jawi, bukan menurut saya. Nah, itu juga menyampaikan bahwasannya Panembahan Senopati ditunggu untuk menghadap ayahnya, yaitu Raden Djoko Tingkir. Saat itu Raden Djoko Tingkir sedang sakit. Nah, kenapa kok Panembahan Senopati ini disuruh nunggu atau disuruh datang ke Pajang untuk menghadap ayahnya? Karena Jaka Tingkir pada itu sangat kangen ke Panembahan Senopati. Nah, sangat kangen sekali. Lalu Panembahan Senopati menghadap ke ayahnya. Dia menangis. Terus dia sangat menyesal karena tidak bisa memberikan bakti yang indah, tidak bisa memberikan bakti yang sempurna. Kemudian Jaka Tingkir berpesan, kelak di masa depan kamu akan melahirkan sebuah negara yang sangat besar, akan menjadi kekaisaran Pulau Jawa. Disitulah nanti kamu akan melanjutkan negara Pajang yang sebenarnya. Mendengar pesan itu, tersenyumlah hati Panembahan Senopati. Kemudian dia memeluknya, dan ketika dia meluknya, disitulah Jaka Tingkir menghembuskan nafas terakhirnya. Inti dari cerita ini mengatakan bahwasanya Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya adalah anak dari Djoko Tingkir secara non biologis ya. Secara non biologis dia adalah anak angkatnya. Tapi meskipun anak angkat, roh yang tertanam dalam jiwa Panembahan Senopati ini seperti roh yang tertanam pada anak-anak kandungnya. Dan Panembahan Senopati sudah menganggap Jaka Tingkir sebagai ayah angkatnya.
Sekian dari saya, Bang P di channel Napaktilas Nusantara.